Halo semuanya, saya Lutfi dan saya akan mempraktekkan cara menggunakan Git pada komputer dengan sistem operasi Windows. Jadi yang pertama kita akan langsung download si Gitnya dalam website yang udah ada. Maksudnya tuh website official dari Gitnya sendiri untuk download. Kita langsung klik Git for Windows dan itu langsung save filenya. Kalau misalkan kalian tidak tahu websitenya, maksudnya malas nulis di URL, kalian bisa juga tulis di Google dengan keyword Git SCM. Atau bisa juga cukup dengan Gitnya sendiri. Nah, sembari menunggu download, kita akan langsung coba buka GitHub-nya dulu. Dan GitHub sendiri itu adalah sebuah website atau mungkin platform untuk mengupload project-project rata-rata itu dan melakukan versioning pada platform tersebut. Jadi kalau misalnya belum punya akun, kalian silahkan daftar. Tapi kalau misalnya sudah, kita bisa langsung sign in. Misalkan ini. Nah, kalau misalkan kalian belum ada repository, bisa langsung buat yang baru. Kalau nggak, kalian bisa coba pakai repository yang lama atau kalau kalian punya repository yang lain sebagainya. Itu kalian bisa gunakan. Kalau misalnya repository baru, kita akan langsung coba buat dengan nama cobain aja. Ditambah readme-nya, lalu ke repository-nya. Nah, di sini kalian sudah sukses membuat repository baru dengan pada akun kalian. Dan itu nanti bakal bisa dilakukan seperti versioning dengan membuat rilisnya atau membuat package-nya. Atau bisa buat nanti bisa dicek juga fitur-fitur yang ada di GitHub-nya sendiri. Dan selanjutnya karena download sudah selesai, kita akan coba install-nya. Yes. Oke. Nah, yang berikut adalah tampilan instalasi untuk Git. Kalian juga bisa langsung dikonfirmasi seperti lokasi foldernya di mana untuk Git di komputer kalian. Eksis karena saya sebelumnya udah pernah install, jadi di yes aja. Ini nggak usah, sebenarnya aman. Ya, kita akan gunakan Vim juga untuk editornya. Git from command line oke, open SSL oke. Oke, cek window style, minta TY, default, credential manager, enable file system caching. Ini install langsung. Nah, sembari menunggu kita coba langsung copy dari sini. Nah, Git sendiri itu akan bisa di pull ke komputer kalian di repositorinya itu. Jadi repositori yang ada di GitHub itu bisa ditarik ke komputer kalian dengan beberapa cara, yaitu menggunakan HTTPS dan SSH untuk metode pengambilannya. Dan kalau misalkan kalian ingin menarik hanya untuk misalkan mendeploy aplikasi atau hanya coba menarik doang, kalian bisa gunakan salah satu metode seperti ini. Kan udah kebetulan selesai. Kita next. Kita langsung buat folder baru, Git tutor. Kalau misalnya kalian sudah install Git, kalian akan di kursor kalian, kalau misalnya klik kanan di folder atau di manapun, itu bisa langsung muncul yang namanya Git Bash dan Git GUI. Kita akan mencoba Git Bash karena biar membiasakan dengan command line interface, dan kebetulan Git Bash juga lebih mudah untuk digunakan daripada Git GUI. Dari sini kalian tinggal langsung coba config mimin global so.name. Untuk user yang saya itu yang tadi adalah GTBlue 17.
Lalu selanjutnya sedot email. Nah, untuk global username dan global user email itu fungsinya untuk melakukan save seperti autentikasi. Jadi biar tahu kalau misalnya komputer ini itu dia gitnya punya siapa, dan pas upload, pas nanti kalian commit itu akan muncul username atau email dengan isi yang seperti berikut. Jadi kayak identifikasi untuk akun Git sendiri. Yang selanjutnya kalau misalkan yang tadi yang kalian misalkan mau coba tarik saja, tidak perlu melakukan aksi apapun, kita langsung coba buat git clone link yang tadi udah di copy. Itu nanti seperti ini, nanti langsung bisa dicoba juga di enter. Dan repository sudah berhasil diambil. Nah, kebetulan kan tadi readme doang, jadi hanya readme saja emang yang diambil. Ada juga kasus di mana kalian ingin memaintain projectnya itu dalam lokal, dan kalau misalnya udah selesai perubahannya kalian bisa langsung upload secara otomatis. Tapi uploadnya itu tidak perlu melakukan yang namanya pengecekan file atau apapun, nanti biar si Gitnya yang melakukan pengecekan. Itu kita bisa gunakan yang namanya remote. Ntar kita coba misalnya cobain dulu aja, kasih folder seperti ini, kita masuk ke folder tersebut dengan cd cobain dulu aja. Nah, udah masuk ya, D programming git tutor, dan cobain dulu aja yang di sini. Setelah itu kita lakukan inisiasi dari git tersebut. Git init. Git init ini berfungsi untuk melakukan inisiasi kalau misalnya kalian melakukan maintain secara remote dalam lokal ke Git repository. Kalau misalkan sudah, kita langsung tambahan git remote add origin paste. Sip. Bukan, salah. Ini salah ring ya. Nah, untuk sintak di sini, untuk command line di sini ada git remote add origin. Untuk origin sendiri itu sebenarnya bebas. Kalian bisa gunakan misalkan mau origin, mau upstream, mau nama kalian, mau tanggal lahir kalian boleh. Tapi untuk standarnya di semua tempat itu biasanya pakai origin dan upstream. Tapi kita pakai origin dulu aja karena upstream itu akan dijelaskan pada kasus yang lain. Nah, di paste linknya https://github.com bla 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 bla. Di enter. Oh, sudah ada ya. Berarti kalau misalnya sudah ada, kita coba remove origin. Nah, add origin. Oke. Lalu kita akan langsung coba git pull origin master. Sudah selesai, dan nanti langsung ketarik si isi dari repositorinya. Mungkin ada terdapat perbedaan kenapa kalau misalkan menggunakan remote dan menggunakan clone itu berbeda cara penarikannya. Kalau clone kan dia menggunakan folder seperti yang tadi di sini. Cobain aja langsung. Tapi kalau misalnya pakai remote, dia menggunakan langsung si filenya. Kenapa? Karena yang digunakan ini adalah remote dan saya kan karena inisiasi. Jadi si folder gitnya itu dia akan muncul di sini. Nah, ini nih. .git. Jadi si folder .git itu akan men-store apa saja perubahan-perubahan yang ada di repository yang ada di yang tadi ditarik. Jadi kenapa sih harus direkam? Karena perubahan-perubahan ini akan difungsionalkan sebagai perubahan untuk di up ke repository. Jadi untuk menghindari konflik dan untuk mendeteksi kalau misalnya ada sesuatu yang ke-replace atau enggak. Itu nanti direkam di .git ini. Nah, untuk referensinya kita coba buka misalkan di edit si readme.md-nya. Karena dicobain aja.
kita akan pastikan dulu repositorinya apakah cobain aja isinya. Nah, kan cuma cobain aja nih di sini. Kita akan coba tambahkan misalkan A B C D E F G H I J. Di save dan langsung kita coba dilakukan add, git add read. Nah, untuk command line yang ini, command ini git add readme.md itu dia akan menambahkan file atau folder yang ada di folder di sini, yang di folder remote-nya. Kenapa kalau misalnya mau ngambil semua gimana? Misalkan kita punya banyak file nih, kita bisa gunakan git add titik. Itu akan mengambil file yang sudah berubah, bukan semua file. File yang sudah kalian rubah itu akan ditarik semua. Kita langsung gunakan yang titik ya. Setelah itu git commit min m, cobain init commit. Oke, ada font file change to insertion one direction. Langsung git push origin master, enter. Permission deny to speed generator. Oke. Karena saya menggunakan akun yang lain di sini, jadi dia tidak memperbolehkan saya untuk upload ke sini. Jadi kalau gitu, saya akan coba daftarkan akun saya di sini. Manage access. Oke, dari sini kita akan coba skip dulu. Oke, kembali lagi. Saya sudah mengakses akun saya yang utama sebagai kolaborator. Mungkin ada kasus yang tadi itu karena saya sudah install Git sebelumnya dan itu sudah disetting dengan akun saya yang sebelumnya. Jadi tidak bisa pakai akun yang ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Karena kalau misalnya kalian belum pernah install Git, nanti tidak akan mendapatkan masalah yang sama. Kalau misalnya mendapatkan masalah yang sama, nanti mungkin beda kasusnya nanti. Kembali lagi ke Git SCM di sini, kita langsung push. Nah, ini kan proses untuk pushnya nih. Kalau udah seperti ini, dia udah langsung push ke repositorinya. Bisa cek juga di sini awalnya kayak gini dan nanti selanjutnya ada tulisan yang tadi ABCDFGHI. Nanti kelihatan apa yang diupload dan siapa yang upload di sini. Tapi kebetulan dia masih pakai yang usul yang baru, jadi sudah aman. Nah, itu saja untuk tutorial Git. Terima kasih dan sampai jumpa.